transmitter ini gitu. Mungkin bagi kalian yang sudah tahu ya, video ini tidak begitu berpengaruh ya, tapi harapan saya untuk kalian yang baru trading atau yang baru mulai trading di falas ini atau di forex ini akan sangat membantu kalian untuk kalian trader pemula gitu. Ya, jadi ini video dikhususkan untuk yang baru banget belajar mengenai forex ya, sehingga bisa membantu kalian untuk melihat nih, oh kemungkinan besar arahnya hari ini tuh kemana, sehingga kita bisa lebih fokus untuk entry, buy atau sell di sesi tersebut gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat lagi mengenai apa, kita mau lihat yang data-data aja nih. Nah, kita mulai yang USD sama CHF. Ini kan kalau kita perhatikan ya, antara USD sama CHF ini sama nih, cuma satu bar aja dia di sini. Oke. Dia cuma ada satu bar, artinya di sini kekuatannya imbang-imbang, sama-sama melemah gitu untuk CHF USD atau USD CHF gitu. Nah, kita coba cek lagi nih ke USD CHF gitu. Kita cek lagi ke USD CHF. Nah, kalau kita perhatikan untuk USD CHF secara daily-nya ya, di sini dia itu hampir bisa dikatakan sideways gitu. Dan kalau kita cek di 4 jamnya juga ya di sini. Nah, dia sideways. Jadi bisa dikatakan dia itu nggak ada pergerakan sama sekali untuk si USD CHF-nya ini. Karena posisi mereka antara pair tersebut, kedua pair tersebut itu sideways atau sama-sama memiliki kekuatan yang imbang gitu. Untuk menggerakkan si pair tersebut, pair ini ya, semua pair yang berjenis falas ini itu dia butuh salah satu pihak yang lebih kuat. Artinya antara supply sama demand itu harus bisa menyaingi satu sama lain gitu. Kalau misalkan supply demand-nya itu imbang ya, seperti saat ini si USD CHF itu dia akan cenderung untuk pergerakannya sideways, artinya itu tidak bisa ditradingkan untuk long term gitu. Tapi kalau untuk short kita bisa manfaatin pergerakan si USD CHF ini supaya apa, kita bisa tektokan antara buy sama sell, misalkan cuma ambil 10 pip, 15 pip ya, itu kan nggak masalah gitu, namanya juga short kan, kita juga trading gitu, trader gitu, apa scalping gitu. Jadi kita bisa memutuskan nih, kita hari ini di pair tersebut kita mau trade itu short atau long, itu kita bisa ngambil arahan ataupun kita bisa ngambil ancang-ancang kita di sini itu dari si CSM ini tersebut gitu. Jadi menurut saya ini adalah website yang cukup membantu kalian ya. Setelah saya membuat mengenai OI data itu khusus untuk komoditas, ini khusus untuk falas gitu. Karena memang banyak juga sih ya, setelah saya bahas mengenai OI data dan COT data itu khusus untuk gold, banyak yang bertanya, ada nggak sih kalau untuk falas perhitungannya gimana gitu, untuk melihat kira-kira kita harus ngambil buy atau sell di kedepannya gitu. Nah, ini salah satu cara atau salah satu website yang menurut saya cukup membantu untuk kalian yang memang khusus suka main di falas ini sendiri gitu. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kan tadi kita udah lihat yang NZT sama CHF kan dia naik kan, karena NZT ini lebih kuat daripada CHF nya. Kalau tadi CHF sama USD dia kan sama-sama imbang nih, berarti dia pergerakannya adalah sideways. Intinya kita harus tahu dulu base currency sama minor currency yang mana gitu. Nah, sekarang kita cek nih, kan tadi kita udah cek mengenai pair naik ya NZT CHF, kemudian pair sideways itu USD CHF kan. Oke, sekarang kita coba cek satu lagi nih untuk pair naiknya, yaitu adalah GBP sama JPY. Kenapa kita ambil GBP JPY? Karena sini posisinya GBP-nya ini lebih tinggi ya, kekuatannya lebih kuat ketimbang JPY. JPY ini cuma 2 bar gitu. Oke, berarti kita cek nih GBP JPY. Nah, ini sini kalau kita perhatikan untuk GBP JPY itu dia naik gitu loh. Karena memang posisinya pair JPY ini itu adalah base currency-nya gitu guys. Oke. Dia base currency-nya. Jadi kalau JPY-nya ini melemah, otomatis si GBP JPY ini pasti lanjut naik gitu. Kalau si GBP JPY ini mau turun, otomatis kita harus lihat dulu nih, berarti si JPY seriesnya ini atau minor currency-nya si JPY harus lebih kuat ketimbang GBP ini gitu. Kalau JPY lebih kuat ketimbang GBP, pasti GBP JPY itu turun gitu. Oke? Itu harus kalian perhatikan. Makanya si currency transmitter ini atau si CSM ini itu sangatlah berguna untuk kalian trading falas gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih, pair yang apa sih? Kita mau cari misalkan Euro CHF. Oke, Euro CHF. Euro CHF ini
euronya ini lebih tinggi, berarti kan kekuatan si euro ini lebih banyak dong, karena dia 4 bar, si CHF ini cuma 1 bar gitu. Oke, berarti kan harusnya euro ini sebagai base currency dia naik, CHF ini sebagai minor currency dia turun gitu. Oke, kita cek lagi. Euro CHF gitu. Nah, di sini kita lihat untuk euro CHF dia naik gitu. Oke, dia naik. Karena kenapa? Karena posisinya euronya itu lebih tinggi, lebih kuat ketimbang CHF. Jadi CHF ini kalah gitu. Kalau dia mau turun, CHF-nya harus lebih kuat ketimbang euronya gitu. Artinya si minor currency-nya ini, si CHF-nya sebagai minor currency itu dia harus turun gitu ya. Dia harus naik kekuatannya, baru si euro CHF bisa turun. Berarti CHF ini harus lebih kuat daripada si euro gitu guys. Oke, jadi ini sangat berguna gitu. Dengan video yang cukup singkat ini ya, saya katakan, jadi saya harap video ini sangat useful untuk kalian. Bagi kalian yang belum tahu, terutamanya yang baru join atau baru terjun ke dunia forex ini dan mau main mengenai currency dulu ya, baru main mengenai komoditas ya kayak gold atau silver, oil gitu. Nah, ini kalian bisa pakai si CSM ini gitu, karena menurut saya ini sangat berguna. Makanya saya share, saya bagikan kepada kalian di JTSC ini secara gratis gitu. Oke, jadi ini kalian perlu ketahuin ya, dan kalian tinggal akses, udah gampang akses di currencytransmitter.org gitu. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan nantinya mengenai si CSM ini, kalian boleh banget DM saya di channel Telegram Juna Trading ID, atau kalian boleh DM saya di Instagram ya, di Juna Trading ID Instagram, atau kalian boleh komen nih di bagian kolom komentar video ini gitu. Karena memang nantinya kalau kalian belum paham, saya bisa bantu jelaskan di kolom komentar gitu ya. Atau misalkan ada yang mau diganti atau update lagi, nantinya akan saya updatekan kembali di JTSC gitu. Nah, nantinya saya juga mau buat lagi video JTSC mengenai open interest data ya. Itu yang seri web yang baru gitu, yang baru saya temukan lagi gitu. Nanti akan saya update di Juna Trading ID. Ya, dari kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal untuk update JTSC yang terbaru dan juga update video analisa harian yang terbaru gitu. Terima kasih, support kalian sangat berarti untuk kami, dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.